Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen hutang. Nah, apa sih manajemen hutang? Nah, manajemen hutang adalah suatu proses mengelola kewajiban keuangan atau hutang perusahaan atau juga individu, nah dengan cara yang efisien dan bertanggung jawab. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur pengeluaran jangka waktu bunga dan sumber daya dana sehingga nantinya dapat meminimalkan resiko keuangan dan memastikan kesehatan keuangan jangka panjang. Nah, selanjutnya apa sih hutang? Nah, hutang adalah suatu jumlah uang atau kewajiban finansial yang harus dibayar oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain. Nah, biasanya dalam bentuk pinjaman atau pembelian barang atau jasa dengan janji pembayaran di masa mendatang. Nah, hutang ini biasanya dapat berupa hutang bank, hutang kartu kredit, hutang kepada pemasok, atau juga kewajiban lainnya yang harus diselesaikan pada suatu waktu tertentu. Nah, selain itu ada juga yang namanya hutang langsung. Nah, apa sih hutang langsung? Nah, hutang langsung adalah istilah yang biasa digunakan yang mengacu pada pinjaman atau hutang yang diperoleh secara khusus untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Seperti membeli rumah atau membiayai pendidikan, atau pinjaman pendidikan. Nah, biasanya dalam kasus ini dana yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan peminjam. Nah, dan juga seringkali aset yang dibiayai seperti rumah atau pendidikan digunakan sebagai jaminan hutang langsung. Nah, selanjutnya hutang langsung ini memiliki beberapa karakteristik penting nih. Salah satunya ada tujuan tertentu. Nah, hutang langsung ini biasanya digunakan untuk tujuan khusus nih, seperti pembelian rumah, mobil, atau juga pendidikan. Nah, yang kedua ada jaminan. Nah, dalam beberapa kasus, aset yang dibiayai dapat digunakan sebagai jaminan atau anggaran, seperti hipotek, yang biasanya menggunakan rumah sebagai jaminan. Nah, yang ketiga ada suku bunga. Nah, pada suku bunga ini tingkatan bunga pada hutang langsung dapat bervariasi nih, tergantung pada jenis pinjaman dan pasar keuangan saat itu. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ada pembayaran berkala. Nah, pada pembayaran berkala ini biasanya peminjam diharuskan untuk melakukan pembayaran berkala nih, biasanya bulanan atau juga sesuai jadwal yang telah dijanjikan. Nah, yang kelima ada keterbatasan penggunaan dasar. Nah, pada keterbatasan penggunaan dana ini, dana dari hutang biasanya langsung harus digunakan nih sesuai dengan tujuan awal peminjaman dan tidak boleh dialokasikan untuk tujuan selain hutang tersebut. Nah, biasanya juga hutang langsung ini seringkali memiliki manfaat yang nantinya akan membantu seseorang membeli rumah atau mendapatkan pendidikan yang mungkin sulit nih dibiayai secara tunai. Nah, namun juga penting sekali untuk memahami sepenuhnya kewajiban yang terkait dengan hutang ini dan memiliki rencana pengelolaan keuangan yang baik untuk mengatasi pembayaran hutang secara bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada perencanaan hutang. Nah, pada perencanaan hutang ini adalah suatu proses untuk merencanakan bagaimana mengelola hutang dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, tentu saja hal ini melibatkan beberapa langkah-langkah nih. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama ada evaluasi hutang. Nah, yang pertama identifikasi semua hutang Anda dan catat jumlah hutang, suku bunga, jangka waktu, dan pemberian pinjaman. Nah, hal ini nanti akan mencakup hutang seperti pinjaman pribadi, hipotek, kartu kredit, dan lainnya. Nah, yang kedua ada prioritas hutang. Nah, pada prioritas hutang ini tentukan hutang yang mana harus menjadi prioritas. Nah, biasanya hutang dengan suku bunga tinggi atau yang memiliki konsekuensi hukum jika tidak dibayar menjadi prioritas. Nah, yang ketiga ada buat anggaran nih. Nah, buat anggaran yang mencakup semua pengeluaran bulanan ini dapat membantu sekali nih buat kita yang banyak uang yang dapat dialokasikan untuk pembayaran setiap bulannya.
Nah, kemudian yang nomor 4 ada rencana pembayaran hutang. Nah, tentu saja rencana pembayaran hutang ini yang realistis, kita harus mencoba nih untuk membayar lebih dari pembayaran minimum jika memungkinkan, terutama pada hutang dengan suku bunga yang tinggi. Nah, selanjutnya ada kondisi konsolidasi hutang. Nah, pada konsolidasi hutang ini kita harus mempertimbangkan konsolidasi hutang ini jika diperlukan. Nah, tentu saja hal ini melibatkan dan menggabungkan beberapa hutang menjadi satu hutang dengan suku bunga yang lebih rendah. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama ada pinjaman atau transfer saldo. Nah, yang keenam ini ada renegosiasi suku bunga. Nah, kalian harus mencoba nih renegosiasi suku bunga dengan memberikan pinjaman kepada beberapa orang untuk bersedia untuk menurunkan suku bunga. Nah, jika kita tidak memiliki catatan pembayaran yang baik, kita dapat menghindari hutang baru. Nah, selama kita berusaha melunasi hutang, hindari mengambil hutang yang baru kecuali jika sangat diperlukan. Nah, selanjutnya ada hemat pengeluaran. Nah, kita harus menemukan cara nih untuk menghemat pengeluaran sehari-hari agar nantinya kita dapat mengalokasikan lebih banyak lagi nih uang untuk membayar hutang. Nah, yang selanjutnya ada pertimbangan penyimpanan darurat. Nah, kita nih harus selalu ada nih kemungkinan keadaan darurat itu kan kita tidak tahu. Nah, kita harus mempertimbangkan untuk membangun dana darurat agar kita nanti tidak terpaksa mengambil hutang tambahan dalam situasi yang darurat. Nah, ada yang 10 ada konsultasi penasehat keuangan. Nah, apabila kita sangat memiliki hutang yang sangat kompleks atau ada merasa kesulitan pengelolaan hutang, kita dapat mempertimbangkan nih untuk berkonsultasi dengan seorang penasehat keuangan atau konselor keuangan yang berpengalaman. Nah, perencanaan hutang ini akan membantu sekali nih untuk mengurangi hutang dengan cara yang terstruktur dan menghindari kesulitan keuangan. Nah, penting sekali untuk berkomitmen pada rencana tersebut dan menjalankan secara konsisten. Nah, manajemen hutang juga dapat melakukan untuk mengelola aset hutang secara efisien, membayar tagihan tepat waktu, dan mengurangi hutang seiring berjalannya waktu. Nah, berikut ini beberapa langkah untuk menjalankan manajemen hutang yang lancar. Yang satu ada pemahaman hutang, yang kedua ada anggaran yang bijak, dan yang ketiga ada prioritas hutang. Nah, selain itu manajemen hutang yang lancar mungkin dapat mengurangi dan menjaga keseimbangan keuangan kita nih. Nah, hal itu juga dapat membantu kita untuk membangun sejarah kredit yang baik dan memajukan tujuan keuangan. Nah, hutang yang berlebih dapat memiliki sejumlah risiko yang serius, termasuknya yang pertama ada beban keuangan, selain itu ada tekanan emosional, yang ketiga ada buruknya sejarah kredit, yang keempat ada suku bunga yang tinggi. Nah, pada suku bunga yang tinggi ini biasanya hutang yang berlebihan itu seringkali termasuk hutang dengan suku bunga tinggi seperti kartu kredit. Ini berarti kita dapat membayar lebih dalam bentuk bunga yang bisa menjadi beban yang sangat besar sekali. Nah, yang keempat ada suku bunga tinggi. Nah, hutang yang berlebihan. Yang keempat ada suku bunga tinggi nih. Dan yang kelima ada resiko kehilangan aset. Yang keenam ada keterbatasan kebebasan keuangan. Yang ketujuh nanti kita akan merasa kesulitan menyimpan. Dan yang ke-8 ada potensi kebangkrutan. Nah, untuk menghindari resiko hutang yang berlebih, penting sekali untuk kita berpikir matang nih sebelum mengambil uang dan memiliki rencana pengelolaan hutang yang sangat baik dan hidup sesuai dengan kemampuan finansial kita saja. Nah, perencanaan keuangan yang bijak dan pengelolaan hutang yang bertanggung jawab sangat penting sekali nih untuk menjaga keseimbangan keuangan pribadi kita. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila salah kata saya ucapkan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan selamat bertemu di video berikutnya. Bye-bye.